Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Mudrikan Najong Tahira kembali menjumpai Anda di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini Selasa, penanggalan 12 April 2022. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, di antaranya aksi demo menolak Presiden Jokowi 3 periode di kota Palopo berakhir bentrok. Terduga provokator ditangkap paksa saat terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, aktivitas pemudik di Pelabuhan Makassar mulai terlihat. Dan berikut informasi kami selengkapnya. Pemirsa, polisi melepaskan tembakan gas air mata berulang kali saat membubarkan aksi rusuh ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel Senin sore. Pembubaran paksa dilakukan lantaran aksi mahasiswa mulai rusuh dan terus melempari gedung DPRD Sulsel. Bahaya banget. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di depan kantor DPRD Sulsel, Senin petang. Masa aksi yang kecewa tak henti-hentinya melempari gedung kantor DPRD dengan batu dan kayu. Aparat gabungan yang disiagakan di lokasi langsung membubarkan paksa aksi rusuh mahasiswa. Petugas bahkan berulang kali melepaskan tembakan gas air mata lantaran mahasiswa terus membalas dengan lemparan batu dan anak panah busur. Sebelumnya ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar berjalan damai. Masa aksi menolak wacana penundaan pemilu dan 3 periode Joko Widodo. Masa aksi juga meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng dan harga BBM yang terus naik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulusvin iNews melaporkan. Aksi demo menolak Presiden Jokowi 3 periode di kota Palopo berakhir bentrok. Untuk membubarkan mahasiswa, aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata berulang kali ke arah mahasiswa. Namun tembakan tersebut dibalas dengan lemparan batu. Karena itu yang memancing dari air mata. Rentetan tembakan gas air mata diarahkan ke mahasiswa yang menduduki lapangan Pancasila Palopo. Tembakan gas air mata tersebut kemudian dibalas dengan lemparan batu. Kondisi mahasiswa yang terkepung pihak kepolisian dan Brimob membuat mahasiswa terpecah konsentrasi untuk melawan petugas. Tercatat ada 3 gedung pemerintah yang menjadi target, yakni kantor DPRD Palopo, kantor Balai Kota Palopo, dan kantor Satpol PP. Meski berupaya dihadang, namun sejumlah kaca perkantoran pecah terkena lemparan batu. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Palopo menolak penundaan pemilu dan 3 periode Presiden Joko Widodo. Ini ada 7 poin, saya kira poin-poin itu yang pertama adalah tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa priorisasi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana kita menolak kenaikan BBM dan juga kenaikan harga sembako. Yang ketiga adalah bagaimana kita menolak kenaikan PPN. Bagaimana kita juga yang keempat mengevaluasi daripada kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi Widodo periode 2020. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah terduga provokator ditangkap paksa saat terjadi bentrokan antar mahasiswa dan polisi di depan kantor DPRD Palopo. Saat tertangkap, para mahasiswa tersebut sempat menjadi bulan-bulanan polisi.
Aparat kepolisian menangkap paksa sejumlah pendemo yang dianggap sebagai provokator kericuhan penolakan Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Polisi dengan seragam preman melakukan penangkapan paksa bahkan menyeret mahasiswa saat berupaya kabur. Ada pula mahasiswa yang sempat menjadi bulan-bulanan. Bentrokan antara polisi dan mahasiswa ini membuat salah satu peserta berlumuran darah, diduga gigi korban copot. Mereka yang tertangkap langsung dibawa ke Mapolres Palopo untuk diamankan. Sementara tim Sabara dan Brimob masih terus melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrok mahasiswa dan polisi bermula saat para mahasiswa meminta seluruh anggota DPRD menemui mereka. Namun, tuntutan tersebut tak direspon baik. Para mahasiswa yang kesal langsung merusak kawat barier, namun mereka ditembaki gas air mata oleh aparat keamanan. Upaya pembubaran dengan gas air mata itu mendapat perlawanan dengan lemparan batu. Menyuruh memberhentikan melempar batu. Wah, kau pegang batu ini, itu apa kau pegang batu? Ya kan dari tadi Pak kami tidak didengar. Katanya ada tadi warga yang meminta konsolidasi. Siapa nama? Warga siapa? Enggak tahu Pak. Siapa nama? Muhammad Rafli. Dalam orasi, para mahasiswa menolak Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Demo 11 April oleh mahasiswa di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong mahasiswa dengan aparat kepolisian tak terkendali. Salah seorang dari massa pendemo ditonjok oknum polisi. Diketahui aksi demo mahasiswa awalnya hendak melakukan aksi bakar ban di Jalan Trans Sulawesi Poros Toraja Enrekang. Polisi yang berjaga di lokasi langsung menghalau dengan cara mencoba merampas ban tersebut. Namun mahasiswa bertahan dan bersikeras untuk tetap melakukan aksi bakar ban. Akibatnya polisi dan mahasiswa terlibat bersitegang hingga aksi saling dorong, di mana terlihat seorang mahasiswa terkena tonjokan oknum polisi, namun seorang polisi lain berusaha melindungi mahasiswa tersebut. Diketahui masa demo 11 April di Enrekang menyoal sejumlah polemik di masa Presiden Joko Widodo. Sejumlah hal yang disorot antara lain persoalan kenaikan harga bahan pokok, isu penundaan pemilu 2024 hingga kenaikan PPN. Sementara itu, Jalan Trans Sulawesi Poros Enrekang Toraja mengalami kelumpuhan dan kemacetan panjang akibat aksi demo tersebut. Dari Enrekang, Jufra Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi Long March ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat yang menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024 di Makassar dihadang oleh sejumlah polisi. Akibatnya arus lalu lintas di depan Mapolda Sulawesi Selatan mengalami kemacetan parah lantaran para pendemo ini terpaksa berorasi di tengah jalan. Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat yang menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024 dengan menggelar aksi jalan kaki melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Namun saat melintas di depan Polda Sulawesi Selatan, ratusan buruh dan mahasiswa ini kemudian dihadang oleh sejumlah petugas kepolisian. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan parah lantaran para pendemo yang kecewa akhirnya berorasi di tengah jalan. Dalam aksinya, mereka menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024 dan masa jabatan Presiden 3 periode. Selain itu, mereka juga menilai pemerintahan Joko Widodo telah gagal membawa rakyat Indonesia pada tingkat kesejahteraan. Sementara bahan pokok dan bahan bakar mulai naik sehingga dampak ini membuat masyarakat menjerit. Di tanggal 11 April 2020 telah terjadi isu besar-besaran yang dimana kami menganggap demokrasi yang berada di negara Republik Indonesia tidak sesuai lagi. Selalu ada isu-isu yang membuat kami gemetar, yang membuat kami menderita. Selama kepemimpinan Bapak Joko Widodo sudah jelas, kami buruh, kami mahasiswa di Makassar merasa tercekik dengan UMP, UMK yang tidak pernah naik, kawan-kawan.
Unjuk rasa yang dilakukan di tengah jalan ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas selama 1 jam. Petugas Satlantas Polrestabes Makassar dan Polsek Biringkanaya yang berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Namun kemacetan ini bisa diatasi setelah para pendemo ini membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di titik selanjutnya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi lain. 14 rumah warga di kawasan padat penduduk ludes terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Kita ke informasi yang lain. Sejumlah warga saling dorong saat rebutan takjil di rumah makan gratis di Jalan Anggrek, Kota Palopo. Agar tak menimbulkan korban, pihak pengurus langsung membuka gerbang dan meminta warga untuk mengantri. Sejumlah warga berdesak-desakan untuk mendapat takjil buka puasa di rumah makan rakyat di Jalan Anggrek, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka rela berdesakan karena takut tidak mendapat bagian. Agar tidak menimbulkan antrian panjang, pihak pengelola membuka gerbang dan membiarkan warga masuk untuk mendapatkan 1 porsi menu buka. Rumah makan tanpa pungut biaya ini sudah beroperasi selama 2 tahun terakhir dan menyiapkan menu makan gratis setiap hari untuk seluruh masyarakat, utamanya bagi warga kurang mampu. Untuk bulan suci Ramadan seperti saat ini, rumah makan rakyat ini menyiapkan menu buka puasa 200 porsi setiap hari. Namun setiap hari Jumat mereka menyiapkan lebih dari 1000 porsi. Kebanyakan pelanggan rumah makan ini berasal dari kalangan kurang mampu, seperti para tukang becak, anak jalanan, ojek online, dan ojek pangkalan. Kurang lebih 200 sampai 300 porsi untuk hari-hari tertentu, dan insya Allah setiap hari Jumat kami akan tingkatkan kurang lebih 1000 paket di hari Jumat. Kalau sasarannya tersendiri, Pak? Sasaran sendiri di sini bagi orang yang membutuhkan tanpa syarat dan itu gratis, jadi siapapun boleh. Pihak pengelola terus mengkampanyekan dan mengajak warga yang kurang mampu atau sedang kesulitan ekonomi untuk datang di rumah makan ini.
Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak Ainus melaporkan. Aparat kepolisian dari Polrestabes Kota Makassar nyaris diserang oleh warga yang sebelumnya hendak tawuran dengan geng motor yang akan melintas di Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar. Polisi langsung membubarkan aksi tersebut dan menangkap 4 orang pria yang membawa senjata tajam. Aparat gabungan Polrestabes Makassar yang mendapatkan laporan terkait aksi warga yang hendak melakukan penyerangan terhadap geng motor di sekitaran Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar langsung mendatangi dan membubarkan aksi tersebut. Polisi yang berada di TKP malah sempat akan diserang oleh para warga yang mengira mereka adalah kelompok geng motor lawannya. Namun beruntung aksi itu digagalkan oleh para warga lainnya yang mengetahui bahwa yang datang adalah anggota. Mengetahui hal ini, para warga pun langsung kabur kembali ke wilayahnya masing-masing. Sementara itu, 4 orang pria yang mengendarai 2 unit sepeda motor saling berboncengan ditangkap oleh polisi di TKP. Mereka dibekuk lantaran membawa 2 senjata tajam jenis badik dan singgah di TKP untuk mencari beberapa orang pemuda yang disebutnya sempat memukuli rekannya. Menurut Kanit Opsnal Polrestabes Makassar, Ibtu Wahid menuturkan awal mula permasalahan ini lantaran sebelumnya kelompok geng motor menembakkan anak panah busur kepada salah satu warga sekitar di Jalan Malengkeri. Setelah itu, geng motor tersebut kerap kembali dan meneror warga dengan melakukan penyerangan hingga warga ingin membalasnya. Untuk ke-4 orang pria yang ditangkap di TKP membawa senjata tajam jenis badik langsung dibawa ke Mapolsek Tabalate, Makassar beserta barang bukti. Sementara itu aparat kepolisian langsung berjaga-jaga di TKP dan menghimbau para warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak terjadi aksi saling serang di TKP. Untuk yang 4 orang itu seperti bagaimana, Kunan? Untuk 4 orang tadi kami melakukan sweeping yang melewati melintas tersebut. Kemudian didapati benda tajam badik 2 Kunan. 2. Untuk badik. yang dia diamankan? Untuk diamankan sementara di Polsek Tabalate ada 4 orang. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbode Aini. Memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, aktivitas pemudik di Pelabuhan Makassar mulai terlihat. Tercatat sejak Minggu pagi 10 April 2022 hingga dini hari, 6 kapal Pelni telah mengantarkan ribuan penumpang ke wilayah timur Indonesia maupun wilayah barat. Pelni memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar baru akan terjadi pada tanggal 28 April mendatang. Memasuki pekan kedua Ramadan, aktivitas pemudik di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan hingga dini hari tadi mulai terlihat. Ratusan penumpang mulai terlihat ramai di ruang tunggu pelabuhan untuk memilih mudik lebih awal. Pelayanan yang diterapkan Pelni guna mengidentifikasi penyebaran COVID-19 juga melalui pemeriksaan tiket secara daring yang terkoneksi langsung ke aplikasi Peduli Lindungi. Hingga ratusan penumpang yang ingin mudik pekan kedua Ramadan menggunakan KM Lauser bisa terlindungi dari sebaran COVID-19 di atas kapal. Sementara itu, petugas embarkasi juga memeriksa tiket secara ketat melalui daring untuk memastikan ratusan penumpang KM Lauser tujuan Papua dan NTT telah mengantongi syarat wajib vaksin booster maupun vaksin dosis kedua. Namun harus membawa surat rapid antigen resmi, sementara yang masih vaksin dosis pertama diwajibkan membawa surat PCR. Sejumlah penumpang mengaku sengaja memilih mudik lebih awal guna menghindari kepadatan serta mengantisipasi kebijakan pemerintah terkait aturan protokol kesehatan. Kenapa mudik sekarang? Masih ada berapa pekan untuk Lebaran? Karena kebetulan juga sudah online, jadi pulang kampung. Sudah online, kuliah online? Iya. Oh, kita kuliah di sini? Iya. Oh, di mana? Di UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin. Jadi sengaja memang pulang cepat? Iya. Biar tidak berdesak-desakan di pelabuhan? Iya. Kita memilih untuk sekarang pulang, kan masih jauh Lebaran. Karena bapaknya kan di sana ya. Oh, jadi kita percepat pulang tak? Iya. Oh, pelabuhan. Kami di Makassar kurang lebih mengoperasikan 14 kapal. Dengan 14 kapal itu kurang lebih kunjungan ke Makassar kurang lebih sekitar 52 kapal.
52 kunjungan ke Makassar. Dari catatan tadi wilayah barat atau wilayah timur itu bagaimana? Seimbangkah atau seperti apa? Untuk sampai saat ini masih seimbang. Awal bulan ini masih didominasi penumpang dari barat maupun dari timur. Untuk penumpang wilayah Makassar sendiri masih relatif datar, tapi sudah mengalami kenaikan dari bulan lalu. Sebenarnya ini sudah mulai ada peningkatan sejak adanya pelonggaran. Tercatat sejak Minggu pagi 10 April 2022 hingga malam tadi, 6 kapal Pelni telah mengantarkan ribuan penumpang ke wilayah timur Indonesia maupun wilayah barat. Dari data Pelni, penumpang yang turun sekitar 900 penumpang dan penumpang naik sekitar 950 orang, serta penumpang perjalanan terusan sekitar 1.900 orang di Pelabuhan Makassar. Pelni juga telah mengoperasikan 14 kapal untuk 52 tujuan di wilayah Indonesia. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada akhir bulan saat cuti bersama dilakukan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Aidius melaporkan. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Bone. Akibatnya 14 rumah warga ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik. Walau tidak ada korban jiwa, namun kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Astagfirullah. Akabale. Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Penyula, Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Bone mengakibatkan 14 rumah warga ludes terbakar. Dalam kebakaran tersebut, warga terlihat panik dan berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga milik mereka. Mereka berlari dan berusaha memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Sementara warga lainnya terlihat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Api cepat merambat ke rumah lainnya lantaran saat kebakaran terjadi, selain angin bertiup dengan kencang, juga rumah di pemukiman padat penduduk tersebut rata-rata terbuat dari kayu. Walau petugas pemadam sedikit kewalahan memadamkan api lantaran lokasi kejadian susah untuk dijangkau. Namun dengan 5 unit mobil pemadam yang diterjunkan ke lokasi kejadian membuat api cepat dipadamkan. Korban kebakaran hanya bisa pasrah dan menangis melihat si jago merah melalap rumah-rumah mereka. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang membuat 64 jiwa kehilangan tempat tinggal. Namun dugaan sementara disebabkan arus pendek listrik. Salah seorang warga, Usman, mengatakan bahwa kebakaran tersebut diduga disebabkan arus pendek listrik. Walau tidak ada korban jiwa, namun kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kurang lebih 10 rumah ini yang terbakar. Awalnya kira-kira diprediksi apa itu penyebab kebakaran? Kebakaran penyebabnya korslet. Oh, diduga korslet. Dari Kabupaten Bone, Pulan Sri Indramaya Aidius melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja bersama Dinas Sosial Kota Parepare melakukan razia gepeng dan anak jalanan Minggu malam. Razia diwarnai aksi kejar-kejaran hingga beberapa anak jalanan hampir ditabrak kendaraan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan razia anak jalanan dan gepeng di kawasan lampu merah dan alun-alun Kota Parepare di Kelurahan Balu Setasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dalam razia itu 13 anak jalanan dan orang tua mereka diamankan oleh petugas. Beberapa gepeng sempat melawan petugas saat dirazia. 13 anak jalanan itu kemudian diangkut menggunakan truk Dalmas Satpol PP Kota Parepare. Mereka akan didata kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kota Parepare untuk dilakukan pembinaan. Yang diamankan dan ditemukan tadi itu ada kurang lebih sekitar 13 orang. Selanjutnya Bu, apa yang akan dilakukan?
Jadi karena kebetulan pelaksanaan kegiatan ini kami bekerja sama dengan Dinas Sosial yang hadir pada malam hari ini juga. Jadi nanti para gepeng ataupun anak terlantar dan pengamen itu akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Mudrika Nacong mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum itu mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam. Salam. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010.